Banyak di Kecamatan Kayan Tengah ini potensi wisata punya Kabupaten Pulang Pisau, tapi potensi ada pemasarannya yang kurang. Dengan adanya mereka itu hadir di tengah-tengah kita, mereka juga membantu promosi-promosi terkait apa sih potensi Desa Bau Pelawak ini. Ini yang sedang kita lakukan. Wisata. Salah satunya adalah Desa Bau Pelawak ini. Ya, saya ingin kalau bisa nih, setiap kegiatan kita tuh kita di tempat wisata. Halo pemirsa, senang sekali saya Jessica Maria Fernanda kembali menjumpai Anda tentunya dalam podcast Evaluasi Desa. Nah, hari ini pemirsa kita akan bergeser ke Kecamatan Kayan Tengah, tepatnya di sini saya berdiri di Desa Bahu Pelawak. Dan hari ini pemirsa kita akan mendengar bagaimana aspirasi-aspirasi, kemudian program dan inovasi apa saja yang terdapat di desa ini pemirsa. Tentunya bersama saya Jessica Maria Fernanda, mari kita ikuti podcast Evaluasi Desa. Kisah perjalananmu unik dan kreatif selalu. Ayo kreasi bareng Patadak TV. Merangkai cita dalam harmoni. Jejak Patadak melangkah pasti menjadikan kisah dari Pulang Pisau kita bersatu membangun impian penuh harapan baru, inovasi dan kreasi takkan pernah henti. Bersama Patadak semua pasti bisa terjadi. Halo pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda pada hari ini. Tentunya Anda saat ini menyaksikan podcast Evaluasi Kemajuan Desa. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Kades, Bapak Camat, dan pastinya ada juga Bapak Bupati. Dan tepatnya hari ini pemirsa kita berada di Desa Bahu Pelawak. Kita sebelum nanti akan mendengarkan juga nanti apakah arah kebijakan yang akan Bapak Bupati lakukan di tempat ini. Saya mau mendengar dulu dari Pak Kades langsung ini. Ada Pak Kades Pordecun ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar gimana, sehat? Kabar baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Boleh digambarkan Pak desa ini seperti apa sih Pak yang ada di Bahu Pelawak ini Pak? Apa saja potensi yang dimiliki? Iya, baik. Mohon izin Pak Bupati, Pak Camat. Bahu Pelawak ini merupakan salah satu desa dari 95 desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Kayan Tengah. Dengan luas 5.368 hektar, terdiri dari 5.000 hektar itu merupakan lahan pertanian, kemudian 1.500 hektar adalah lahan perkebunan, kemudian 1.000 hektar adalah lahan perkarangan. Dan di samping itu Bahu Pelawak juga memiliki potensi lain terkait potensi alamnya, kemudian potensi budayanya terkait situs-situs bersejarah dan lain sebagainya. Kemudian juga Bahu Pelawak juga punya potensi alam seperti sungai dan danau yang memiliki potensi besar untuk kita jadikan sebagai pariwisata. Oke, Pak Kades tadi sudah menyampaikan ya pemirsa yang ada di rumah tadi bagaimana gambaran secara umum yang ada di Desa Bahu Pelawak ini, dan juga kemudian ada juga beberapa potensi yang dimiliki ya Pak ya. Di antaranya tadi saya mendengar ada juga di bidang pariwisata juga, kemudian daya tarik alamnya. Nah ini yang saat ini yang ada di Bahu Pelawak yang sedang juga digebrak ini apa sih Pak, potensi apa yang masih menjadi satu tujuan utama Pak? Oh baik. Satu potensi yang sedang kita garap sekarang terkait potensi alamnya yaitu wisata Sungai Tambak. Yang progres bangunannya kita sudah mulai di tahun 2003. Sekarang di wisata Sungai Tambak itu sudah kita bangun titian itu dengan jarak 190 meter, dan di sana juga sudah kita bangun aulanya. Dan itu nanti kita arahnya nanti kita jadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Bahu Pelawak, yang menjadi nanti harapan kita dengan adanya pembangunan
wisata Sungai Tambak itu menjadi pintu gerbang pembangunan desa ini ke depan terkait hal-hal yang lain. Karena apa, di Bahu Pelawak ini di samping itu menjadi pintu gerbangnya, harapan kita juga bisa dibuka terkait wisata budaya dan wisata sejarahnya terkait wisata rumah tua Jagabahen. Artinya banyak sekali ya Pak ya, nanti akan disampaikan juga selain juga potensi pariwisata ini. Nah, saya mau ke Pak Camat lagi nih Pak. Tadi kan sudah digambarkan oleh Pak Kades sendiri ya mengenai gambaran dari desa Bahu Pelawak ini sendiri. Nah, kalau dari Pak Camat di bawah naungan Kecamatan Kahayan Tengah ini apa sih Pak gambaran secara besar desa-desanya seperti apa? Baik, terima kasih. Kecamatan Kahayan Tengah memiliki luas 1090 km persegi dan penduduk pada data BPS tahun 2024 sebesar 9.783 jiwa. Nah, salah satunya di Desa Bahu Pelawak ini adalah merupakan desa wilayah kami di antara 14 desa yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kades, salah satunya adalah yang ingin dikembangkan di Desa Bahu Pelawak ini adalah potensi wisata Sungai Tambak. Dan satu hal yang menjadi hal menarik di Desa Bahu Pelawak ini, di Sungai Tambak itu berada di tengah-tengah Kecamatan Kahayan Tengah. Nah, ini berarti menjadi satu keistimewaan ya Pak yang dimiliki oleh Desa Bahu Pelawak ini adalah salah satu pariwisata yang dimiliki pariwisata yang akan digarap juga ya tadi yang disampaikan oleh Pak Kades. Nah, kalau Bapak melihat dari keistimewaan ini bagaimana sih Pak pandangan Bapak dengan Desa Bahu Pelawak ini? Nah, tentunya kami sangat mendukung apa yang akan dikembangkan di Desa Bahu Pelawak ini terkait dengan pengembangan wisata dan di samping itu juga kita tidak terlalu jauh berada di dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, hanya berjarak 32 km. Oke, terima kasih Pak Camat dan juga Pak Kades tadi pemirsa sudah menjelaskan bagaimana potensi dan juga bagaimana gambaran secara umum di Desa Pelawak ini, Bahu Pelawak ini di Kecamatan Kahayan Tengah, dan nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana arah kebijakan dari Bapak Bupati untuk nanti melihat potensi yang ada ini. Saya langsung ke Bapak Bupati. Pak, tadi kan sudah mendengar ya Pak ya, dari Pak Kades, dari Pak Camat tentang potensi dan juga keistimewaan yang ada di desa ini. Betul. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Sebelumnya saya terima kasih. Tapi sebelum saya menjabarkan, saya ingin bertanya dengan Pak Camat. Pak Camat, di tahun 2025 ini ada yang namanya proyek strategis nasional. Di Bahu Pelawak, apakah dapat CSR, cetak sawah rakyat pertanian? Untuk Bahu Pelawak dapat Pak. Berapa ribu hektar? Dari sekian ribu hektar yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah itu di Bukit Rawi yang paling luasnya Pak. Di sini enggak, kita bicara Bahu Pelawak. Di sini hanya sekitar 200-an hektar ya Pak. Iya betul. Oh, iya. 200-an hektar. Oke, berarti kita sudah dapat kesimpulan bahwa selain pariwisata, pemerintah pusat juga kabupaten karena selaras dengan misinya bahwa ingin menimbulkan sektor-sektor terutama di sini pertaniannya juga. Karena dari dulu yang namanya sektor pertanian daerah Kecamatan Kahayan Tengah khususnya belum pernah yang namanya menghasilkan benar-benar. Kita bicara lahannya tersedia luar biasa, kita tidak tahu apakah SDM-nya yang kurang. Nah, yang kedua juga masalah pariwisata. Di sini rumah Jagabahen sudah lama di sini. Bahkan itu sungguh situs luar biasa punya Kalimantan Tengah. Ada lagi potensi alam yang memang muncul kan, yang rencana apa tadi itu yang namanya pengaman Sungai Tambak itu tadi itu kan memang dari alam yang sebenarnya. Nah, kita punya potensi-potensi seperti itu sudah sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita kalau bahasa orang tuh memasarkannya yang masih kurang. Cara kita mempromosikan desa tersebut masih kurang. Terutama dari kita kecamatan ke kabupaten kita belum pernah. Seandainya kita mau memasarkan secara terus-menerus, ada nih misalnya Pak Camat, misalnya ada kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, misal kita melaksanakan yang paling enak aja misalnya kita mengadakan musrenbang.
Nggak usah terlalu sering di kecamatan, taruh di tempat wisata. Itu biar semuanya bisa melihat, oh ini wisata kita ada di Kecamatan Kahen Tengah, khususnya Bahu Palawa, kan seperti itu. Jadi setelah itu kan dari rumor itu tersebar. Kita ini kekurangan menyponsori wilayah masing-masing, kan seperti itu. Kalah promosi. Sebenarnya kita punya potensi tapi kalah promosinya. Banyak di Kecamatan Kahen Tengah ini potensi wisata punya Kabupaten Pulang Pisau, tapi potensi ada pemasarannya yang kurang. Artinya Pak Bupati, ini juga disampaikan oleh Bapak, dengan adanya potensi ini kita juga harus memiliki SDM ya Pak ya, daya jual juga untuk mempromosikan. Oke, mulai dari mungkin media sosial dulu ya, dari hal yang terkecil ya Pak ya. Sebelum juga nanti kita akan ke tempat-tempat yang besar untuk mempromosikannya. Nah, Pak Bupati, tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh Desa Bahu Palawa ini pariwisatanya dan juga ternyata menjadi salah satu tempat menerima CSR tadi ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara dengan Kecamatan Kahayan Tengah Pak, dan seperti yang kita tahu bahwa ini adalah tempat di mana kita flashback kemarin, tempat mendulang emas suara Bapak pada saat pilkada kemarin, ini adalah salah satu tempat ya Pak ya, menjadi salah satu kemenangan Bapak kemarin. Nah, yang mau Bapak lakukan di Kecamatan Kahayan Tengah ini sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau kita bicara kemarin pilkada, saya sangat-sangat berterima kasih kepada warga khususnya Kecamatan Kahen Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami dilantik dan menjabat di Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2030. Maka dari itu saya bermula seperti ini, kita sama-sama podcast, kita ingin menggali. Saya punya tanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya ingin memunculkan apa potensi desa-desa. Nah, ini adalah titik awal dari kami setelah dilantik. Dari tanggal 20 Februari dilantik, hari ini tanggal 20 Maret. Tapi faktanya kami melaksanakan tugas baru 17 hari. Dan ini desa pertama kami kunjungi setelah dilantik, setelah melaksanakan tugas di Desa Bahu Palawa. Artinya dari sini saya berharap nanti ke depannya kita bulan puasa bukan menghalang. Setelah bulan puasa mungkin kita akan lebih intens lagi nanti komunikasi Pak Camat. Mana desa-desa yang perlu saya kunjungi, apa potensi yang akan kita garap, akan kita gali agar desa tersebut bisa menjadi desa setidak-tidaknya mandiri. Nah, bukan kalau kita bicara maju oke lah, itu impian semuanya, tapi mandiri dulu. Tahap pertamanya kan mandiri dulu. Padahal kita tadi bicara potensi setiap desa itu luar biasa. Daerah atas ini, daerah Bukit Rawi ini luar biasa, jaraknya tidak jauh dengan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, tapi faktanya potensi wisata kita tidak bisa berkembang karena kelemahan daya jual kita. Bagaimana potensinya? Saya berharap nanti kita kolaborasi, anak-anak muda kita seperti apa memperjuangkan, memasarkan yang namanya potensi-potensi di Kecamatan Kahen Tengah, itu yang kita harapkan. Kalau kita bicara orang tua, kita sudah tua, sudah bahasanya, tidak kita meremahkan diri kita, secara teknologi kita kalah. Tapi secara anak muda dia bisa memasarkan dari medsosnya seperti apa, dari pergaulan dia kuliah seperti apa, kan seperti itu daya tarik yang akan kita tahu. Artinya bersinergi ya Pak ya, tidak hanya pemangku dan kepentingan perangkat desa dan juga kecamatan yang berperan, tapi ini juga dilibatkan anak-anak generasi muda yang ada ya Pak. Harus ikut terlibat mereka. Nah, kalau Pak Kades sendiri Pak, bagaimana mendengar tanggapan dari Pak Bupati bahwa memang potensi yang dimiliki oleh Desa Bahu Palawa ini luar biasa. Kemudian juga tidak hanya potensi dari bidang pariwisata, ternyata kesenian juga di sini sangat kuat ya Pak ya. Nah, ini mendengar dari hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati mengenai kurangnya promosi yang juga dilakukan oleh Desa Bahu Palawa ini, seperti apa tanggapan Bapak? Oh iya, terima kasih. Betul sekali kalau apa yang disampaikan Pak Bupati itu adalah satu hal yang memang benar-benar terjadi. Memang ada satu yang kenyataan, memang kita ini terkait masalah pariwisata khususnya di Kecamatan Kahen Tengah, memang terkait mungkin di pengelolaan ataupun di promosi tadi memang menjadi kendala kita. Namun di Bahu Palawa karena kita belum memulai Pak, kita belum memasuki dalam konsep pengelolaan, tapi dalam tahap pembangunan dan perencanaan. Dan yang kita lakukan sekarang adalah Bahu Palawa telah mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu desa yang menjadi tujuan atau jadi andalan nanti di Kabupaten Pulang Pisau khususnya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan-pendekatan, kita juga menjalin kemitraan dengan kelembagaan misalnya Universitas Palangkaraya. Nah, jadi kita sudah berapa kali melakukan kerjasama berbagai bidang, baik itu dengan PKK, Karang Taruna, ataupun
dengan kelembagaan yang ada di desa. Itu yang kita lakukan. Jadi dengan adanya mereka itu hadir di tengah-tengah kita, mereka juga membantu promosi-promosi terkait apa sih potensi desa Bawah Pelawak ini. Ini yang sedang kita lakukan. Dan kita juga menjalin hubungan kerjasama juga dengan penggiat seni yang ada di, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah nih, yang kita tahu memiliki kapasitas dan kredibel di bidang seni. Jadi itu yang kita gandeng dan kita persiapkan sumber daya manusia kita itu. Nah, terkait promosi kita juga sudah mempersiapkan juga terkait media sosialnya. Di Bawah Pelawak di tahun 2003 Pak Camat juga tahu bahwa waktu itu kita sudah kerjasama juga dengan UPR untuk melakukan sosialisasi bagaimana kita menggunakan media massa itu menjadi sesuatu yang bijak untuk promosi-promosi tadi. Salah satunya pelatihan terkait aplikasi TikTok dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Harapan kita di ke depan, kalau saya sih harapannya tahun 2005 ini terkait produk perwisata di Desa Bawah Pelawak ini bisa kita realisasikan, kemudian ini bisa kita pasarkan di tahun 2005. Target kita seperti itu. Artinya ini sudah ada gambaran ya Pak ya, kedepannya nanti akan melakukan apa seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Karena Bapak Bupati tadi juga menyampaikan bahwa jangan menunggu pemerintah dulu ya Pak ya, harus dari bagian terkecil dulu, harus menjadi desa yang mandiri dulu biar nanti bisa maju dengan sendirinya. Nah, nanti tinggal pemerintah yang akan melengkapi ya Pak ya komponen ini. Karena kalau dihitung seluruh desa yang ada di Pulau Pisau cukup banyak ya Pak ya. 95 desa kita. Luar biasa. Nah, ini Pak Camat tadi sudah mendengar ya Pak ya yang disampaikan oleh Pak Kades, kemudian juga saran dari Bapak Bupati. Dan juga tadi saya mendengar statementnya Pak Camat bahwa Desa Bawah Pelawak ini tidak jauh dari pusat kota. Nah, melihat dari gambaran dan juga potensi yang ada. Nah, Bapak sudah ada dapat gambaran juga nggak sih Pak, atau ada ide-ide yang terbesit juga untuk mempromosikan potensi yang ada ini Pak? Tentunya dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai media sosial yang ada, kita harapkan kita memanfaatkan media-media tersebut untuk promosinya. Dan satu hal juga, tambak ini dikembangkan itu menurut namanya, tambak itu dari asal kata tetambak. Jadi bagi masyarakat yang ingin bertetambak, mandi bertetambak di sana, berobat Pak Bupati, ya berobat, itu menurut yang mempercayai atau dipercayai bahwa itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi tambak ya, asal kata dari tetambak tadi. Artinya bahwa seperti yang Bapak sampaikan, tidak hanya promosi ini, kita juga akan menjual cerita ini ya Pak ya, untuk menarik daya tarik orang lain juga untuk datang ke situ Pak. Dan terlebih-lebih lagi dulu pengembangan di Kecamatan Kayan Tengah juga Pak Bupati, bahwa di Desa Petokliti itu akan dibangun rest area. Nah, jadi rest area itu di seputaran rest area itu nantinya desa-desa di sekeliling Petokliti itu wajib menyediakan daerah-daerah wisata. Salah satunya adalah Desa Bawah Pelawak ini. Luar biasa ya Pak ya. Ada 14 desa ya Pak ya yang di bawah Kayan Tengah ini. Nah, Pak Bupati, tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan nih Pak, ternyata banyak sekali potensi-potensi wisata yang tidak hanya ada di Bawah Pelawak ini, tapi kita memang terfokus di Bawah Pelawak ini karena memang banyak besarnya di sini adalah potensi wisatanya yang luar biasa. Nah, kalau Bapak mendengar juga tadi Pak, apakah sudah ada pemikiran atau ide cemerlang untuk membangun desa ini Pak, mulai dari SDM, kemudian juga potensi, inovasinya ada nggak sih Pak gambarannya Pak? Kalau saya sih menangkap dari semua ini, pertama kita tadi kan terkait pariwisata kurang yang namanya mempromosikan. Mau kami, ini saya pribadi, saya sudah menjadi Bupati, Pak Camat, Pak Kades, saya ingin kalau bisa nih, setiap kegiatan kita tuh, kita di tempat wisata. Kalau mau mempromosikan wisatanya, artinya misalnya nih kita ada kegiatan Kecamatan Kayan Tengah di Desa Bawah Pelawak, misalnya di Sungai Tetambak tadi kita adakan acaranya di situ, outboundnya di situ kita ketemunya, atau di mana, misalnya Jagabahen, ayo kita. Jadi semuanya akan mengenal, bukan kita nanti kalau apa namanya kita berceritanya cuma di sini, tapi situsnya mereka tidak melihat kan kurang. Kami pun sebagai Bupati belum sempat mempromosikan nih, kami belum berkunjung. Makanya saya berharap ke depan setelah Lebaran ini ada kegiatan apapun pemerintah khususnya baik di itu desa maupun kecamatan, ayo kita adakan di setiap lokasi-lokasi yang
tempat wisatanya. Ya. Siap Pak Bupati. Oke, siap Pak Bupati. Ya. Nah, Pak Kades sendiri Pak, bagaimana sih Pak harapan Bapak untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Bahu Palawa ini Pak? Ayo untuk bersama-sama mempromosikan juga Pak potensi yang ada. Bagaimana Pak? Silakan Pak sampaikan. Baik, untuk warga Desa Bahu Palawa, terkait apa yang sudah kita lakukan di desa, terkait inovasi apa yang kita lakukan, terkait apa yang ada potensi di kita masing-masing, khususnya di desa ini, ayo kita sama-sama, kita tetap optimis dan tetap semangat bahwa kita mampu untuk lebih maju ke depan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Jangan terlena dengan keadaan yang ada, tetapi kita tetap terus berjuang. Betul. Untuk memajukan Desa Bahu Palawa, khususnya diri kita sendiri juga, kemudian untuk bangsa dan negara kita. Wah, mantap. Siap, luar biasa. Mantap. Kemudian Pak Camat nih Pak, bagaimana Pak harapan Bapak juga untuk seluruh desa-desa yang ada di bawah naungan Kecamatan Kahayan Tengah ini Pak? Ya, tentunya kami selaku Camat Kahayan Tengah berharap karena banyak potensi wisata yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah, termasuk di Danau Sebuah Tubung, ada wisata edukasi di Bukit Liti, kemudian wisata tambak, kemudian ada Sahe Tambi Balu di Tahawa, kemudian lagi wisata Sungai Baru ada di Bukit Bamba. Kita harapkan semua itu mendapatkan dukungan, tentunya adalah dari masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga pengembangan lainnya termasuk UMKM tentunya nanti akan membawa kesejahteraan masyarakat di sekitar. Amin. Terima kasih Pak Camat. Pak Bupati, sebelum nanti saya juga mau bertanya harapan dari Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan menurut dengan kebijakan yang ada di sini. Nah, tadi sudah mendengarkan ya Pak ya, apa juga permasalahan, kemudian potensi yang ada di tempat ini. Apakah ini nanti selaras dengan visi misi Pak dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati nanti? Oh ya, terima kasih. Kalau kita bicara visi misi, ini semuanya selaras. Artinya semuanya selaras, terutama terkait pariwisatanya. Kita mengembangkan wisata yang ada, terutama wisata alam. Apalagi di Kecamatan Kahayan Tengah ini memang paling banyak potensi wisata. Nah, harapan kami tadi kita saling bergandengan tangan. Artinya baik dari masyarakatnya, masyarakat desa, Pak Kades, kecamatan dan kabupaten. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan, kita promosikan desa-desa yang punya wisata agar mereka menjadi desa mandiri, setidak-tidaknya mandiri. Semuanya akan terbuka kalau kita sudah berani membuka diri, mempromosikan diri kita, semua akan terbuka. Kita akan mencapai yang namanya kemajuan desa tersebut. Harapan kami pemerintah, kita cuma bisa memfasilitasi. Sebagai pemerintah kabupaten cuma bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di desa, itu adalah kewenangan kepala desa dan warganya. Dan Pak Camat sebagai perpanjangan tangan ke pemerintah kabupaten juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala di setiap desa. Harapan kami sebagai kepala daerah, ayo sama-sama kita bergandengan tangan memajukan Kabupaten Pulang Pisau supaya tambah jaya. Nah, luar biasa. Pulang Pisau tambah jaya ya Pak ya. Oke, tadi saya melihat ya Pak Bupati lihat jam terus ini Pak ya, masih nunggu jam buka puasa ya Pak. Bukan ya? Ini, oh ikut. Aduh, ternyata Bapak kurang sehat ya Pak. Karena memang keliling ya Pak ya, non-stop setiap hari selalu ada kegiatan, dan luar biasanya Bapak Bupati juga mau meluangkan waktu untuk hadir di sini meskipun dalam keadaan yang kurang fit hari ini Pak. Saya punya janji dengan warga sini. Saya akan datang kalau diundang. Wajib ya Pak, wajib datang ya Pak ya. Wow, terima kasih Pak Bupati sudah datang di Bahu Palawa. Luar biasa sekali Bapak Bupati kita di tengah kesibukan dan juga meskipun saat ini keadaannya kurang fit, luar biasa juga mau meluangkan waktu pada hari ini, dan seperti juga harapan dari Bapak Kades, Bapak Camat dan juga Bapak Bupati tadi luar biasa. Mungkin sebelum nanti saya akan menyimpulkan apa dari perbincangan kita pada hari ini, saya mau mendengarkan Pak terakhir closing statement kita dari Bapak Bupati dan juga sebagai komitmen untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah ini, bahkan pun untuk Kabupaten Pulang Pisau semakin maju Pak. Silakan untuk Bapak sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kita menekankan bagaimanapun ingin kemajuan suatu desa, suatu daerah adalah bagaimana kita menggali SDM-nya masing-masing. Karena bagaimanapun potensi yang kita miliki, tapi SDM-nya terlalu lemah, tidak akan pernah bisa berkembang. Saya berharap mari kita sama-sama
gali SDM masing-masing dari tingkat terkecil, dari tingkat diri sendiri, keluarga, lingkungan, sampai tingkat kabupaten. Kita tidak akan bisa maju dengan berdiri sendiri, kita akan bisa maju, bisa berjaya dengan bergandengan tangan. Harapan kami, selama pemerintahan kami, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Pulang Pisau menjadi lebih jaya. Jaya. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kades, sehat-sehat terus ya Bapak-bapak, menjalankan tugas semoga lancar semua pekerjaannya. Dan juga pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam evaluasi membangun desa, tepatnya di Desa Bahu Palawa pada hari ini, dan semoga juga perbincangan hari ini juga dapat menjadi inovasi, menjadi inspirasi untuk desa-desa yang ada di bawah naungan Kabupaten Pulang Pisau, dan semoga dari harapan Pak Kades, Pak Camat tadi juga dapat terrealisasi. Amin. Pemirsa, amin. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pemirsa, saya Jessica Maria Fernanda dalam akhir kata ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast Membangun Evaluasi Membangun Desa selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dalam podcast evaluasi desa dari Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kayan Tengah. Dan semoga pemirsa perbincangan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah setempat khususnya agar harapan-harapan dari desa ini dapat terrealisasi dengan baik. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di desa-desa selanjutnya. Saya Jessica Maria Fernanda pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Menjadikan kisah abadi. Langkah demi langkah kita terus berkarya, merekam perjalanan selamanya bersama. Jejak Patanak takkan sirna, abadi dalam setiap cerita.